Jika kamu datang untuk sebuah keindahan, kamu belum tentu menemukannya di alam. Seorang pendaki lama berkata kepada saya, jika kamu datang ke alam hanya untuk menikmati keindahan, mungkin kamu akan kecewa saat alam tak menyajikannya. Tapi jikalau kamu datang untuk pengembangan diri, pasti matamu akan melihat bagaimana alam bisa mengajarkanmu tentang banyak hal, persahabatan, kerjasama, kesabaran, dan lain sebagainya. Setelah berpisah dengan Bang Deddy CS, kita juga akan melanjutkan perjalanan ke puncak selanjutnya. Rencananya hari ini akan menuju Otenso dulu, dan untuk hari berikutnya akan ke Subagoro. Pendakian kali ini adalah termasuk spesial pendakian, karena biasanya sebelum saya mendatangi suatu tempat, saya harus mengkaji dulu dari yang rute tempuh perjalanan sampai beratnya medan. Tapi untuk kali ini saya benar-benar tak tahu menau tentang trek ini. Maka dari itu, saat kawan-kawan yang lainnya menanyakan perihal medan, saya pun tak punya jawabannya. Ini semua terjadi karena pendakian yang kita lakukan tak sesuai dengan yang saya rencanakan. Dan Google Maps lah yang berjasa dalam perjalanan kali ini. Walaupun sebenarnya kita membawa peta, tapi saya rasa petanya membutakan. Ganti semua bro, jadi ya sudahlah, percuma. Cuaca di bulan Agustus ini sangatlah tidak stabil. Prediksi cuaca pun tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Cuaca yang tadinya cerah, tak sungkan setelah itu kabut menyelimuti. Dan menjelang sore, hujan turun tanpa dapat diprediksi. Musim panas di Jepang memang aneh. Dan tak bisa ditipiskan lagi. Layaknya Gunung Alpen, trek dari Yari ke Otenso sangatlah berat. Tebing, batu tajam, merantai, tangga menjadi sahabat dalam perjalanan kali ini. Mempunyai hobi mendaki itu sungguh aneh. Daya magisnya dapat mengalahkan rasa takut dan memberikan kita rasa yang tidak bisa dicari dalam keramaian. Inilah satu lirik yang selama ini menjadi kerinduan untuk kembali mendaki. Bagi saya, mendapat cuaca cerah maupun landscape indah adalah sebuah hadiah. Tapi, bila mana alam memberikan yang tidak kita inginkan, menurut saya tidak menjadi masalah. Toh, saya mendaki untuk sebuah kenikmatan. Jadi apa yang diberikan alam sebisa mungkin tetap saya nikmati. Banyak orang yang datang ke alam hanya untuk melihat indahnya langit sore dan eloknya sang fajar. Menurut saya tidak masalah, tapi saya yakin jika alam tak berpihak kepadanya akan muncul rasa kecewa. Beda dengan orang yang datang untuk menikmati. Walaupun seburuk apa yang disajikan, rasa kecewa tak begitu membebani. Oh iya, ini adalah pendakian yang paling lama dan paling jauh selama hidup saya, yaitu memakan waktu 4 hari 3 malam. Dimulai dari Kamikochi dan finish di Nakabusa Onsen, Azumi no Nagano. Tapi sayangnya, kita tak benar-benar menampaki puncaknya. Kita dapat puncak hanya di Yarikadake saja. Di tempat lain, hanya numpang lewat. Tapi tidak apa-apa, tidak sampai puncak, karena hakikat utamanya masih perihal menikmati. Dan mengutamakan kesehatan adalah hal yang penting, bukan? Di sini saya tak mau mengabaikan kesehatan hanya karena sebuah kegemaran. Kita datang dari Indonesia untuk bekerja. Bila mana bisa menikmati alamnya, itu sebuah anugerah yang besar. Maka dari itu bekerja tetap hal yang utama dan menjaga kesehatan untuk tetap bisa bekerja itu sebuah keharusan. Jangan lupa. Dan dari poin inilah saya ikhlas suatu hari untuk kembali ke sini lagi. Dan mungkin saya tegaskan, saya pasti akan kembali.
Sebenarnya Subagoro ini adalah alpen dengan kontur batu terbaik yang sudah saya ketahui, dan disinilah ada batu berbentuk ikan lumba-lumba, tapi sayangnya kita tidak melewati tempat itu. Gunung Subagoro ini belum begitu terkenal di kalangan pendaki dari Indonesia, dan dengan video ini semoga kalian bisa tertarik untuk dapat ke tempat ini. Syukur-syukur bisa jalan bareng sama saya. Dan inilah harapan saya, menambah pertemanan sekaligus bisa belajar tentang alam dari sudut pandang teman-teman semuanya. Begitu juga dengan pendakian kali ini, kita sebelumnya belum pernah ketemu, dan oleh karena alamlah kita dipertemukan. Saya dan rombongan dari Toyota AC ini sebelumnya belum pernah ketemu, apalagi dengan Bang Dayat yang dimana dia baru ngomong kalau mau ikut pendakian itu H-2. Tapi itulah indahnya solidaritas antara warga Indonesia, ramah dan mudah akrab. Kita pun juga tak ada canggung untuk sekedar bercanda dalam perjalanan mendaki ini. Saya rasa hal-hal yang seperti inilah yang bisa diambil baiknya. Jangan saling egois. Kita semua di negeri orang ini sebagai perantau maupun pelajar tak ada bedanya. Dan menjaga nama baik Indonesia di tanah rantau ini adalah kewajiban kita semuanya. Dan tak ada yang bisa dibanggakan lagi kecuali mengharumkan nama baik Indonesia, bukan? Dan inilah yang saya bicarakan di awal tentang alpen terbaik menurut saya. Subagoro ini mempesona dengan pasir putih dan batuan yang menghiasi menuju puncaknya. Tapi sayangnya kita tak menuju puncaknya. Dan karena perihal badan capeklah, kita tidak memutuskan untuk bermalam di sini dan memilih untuk langsung turun ke Nakabusa Onseng. Oh iya, di gunung ini selain pemandangannya yang mempesona, trek dari Nakabusa Onseng sampai puncaknya tak begitu sulit. Cocok untuk kalian yang baru mulai untuk mendaki. Recommended menurut saya. Selain perjalanan yang mudah, di Subagoro ini ada tempat yang bernama Enjaso. Untuk kalian yang malas membawa tenda dari bawah, kalian bisa pesan penginapan di sini. Dan di tempat ini banyak omiyage untuk teman-teman yang ingin mempunyai kesan pernah datang ke sini. Dan juga untuk kalian yang ingin menikmati kare, di sini juga sedia. Harganya pun tak merogoh kantong selana. Dengan 1.200 yen kalian sudah bisa menikmati kare dan juga teh hangatnya. Dan ada kare India juga loh. Setelah makan siang, kita pun melanjutkan perjalanan turun ke Nakabusa Onseng. Saya mungkin akan kembali sekali lagi ke sini. Tak lupa sekalian menceritakan trek dari Nakabusa Onseng. Setelah sesampainya di bawah, berhubung sudah sore, kita pun kehabisan bus untuk menuju Egi. Alternatif terakhir, kita harus menyewa taksi. Dan perlu kalian ketahui juga, jalanan di sini tak begitu lebar. Dan ditambah lagi, jalannya belok-belok, sangat menakutkan. Untuk kalian yang biasa mabuk perjalanan, saya yakin 80% melewati jalan ini akan mabuk. 40 menit naik taksi, lebih menyiksa daripada 4 hari 3 malam di gunung. Anjir, lebih banget gua. Dan karena kita kena malam di Egi, kita memutuskan untuk menginap di Matsumoto Castle. Oh, ayo gambar elit. Ayo. Pagi-pagi udah pasang tripod. Action. Ya, pasang tripod di Matsumoto Castle. Gambar elit kita dulu. Dan akhir dari perjalanan panjang ini kita harus berpisah.
Tak ada kata yang indah untuk perpisahan, tapi saya harap kita akan masih bisa berteman di Jepang maupun di Indonesia nanti. Syukur-syukur saya bisa main ke Padang Sumatera Barat dan bisa mendaki gunung-gunung di sana. Atau mungkin sebaliknya, kalian bisa main ke Jawa dan berkelana di sana. Dan juga lain kesempatan kita bisa mendaki bersama di sini lagi, di tanah rantau ini. Saya berharap. Dan untuk penutupan video kali ini, untuk kawan-kawan yang mengagumkan yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan arigatou gozaimashita. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Akhir kata dari saya, see you next time, stay humble and shiawase basurenai. Jangan lupa bahagia. Ajar Snor. Aja sir. Anjir. Kakak sih kak.